Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami dari kelompok 18 ingin melaksanakan praktikum pemeriksaan glukosa urin. Tetapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Sonia Kristina Simbolon. Saya dari kelas 1A D4 Kebidanan Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Bilara dari Prodi D4 Kebidanan Medan dengan NIM P075244210003. Perkenalkan, nama saya Elmi Fitriana Sution, kelas 1A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Indah Wahida Siregar, NIM P075524410017. Ada tujuan praktikum yang akan kami lakukan, yaitu yang pertama melakukan pemeriksaan glukosa dengan metode Benedict, dan yang kedua mengidentifikasi adanya glukosa dalam urin. Pemeriksaan glukosa urin pada metode Benedict menggunakan. Sebelum kami ke praktikum pemeriksaan glukosa urin, kami akan menjelaskan beberapa materi tentang glukosa urin. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian dari glukosa urin. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu pengertian dari urin. Urin yaitu hasil cairan sisa hasil ekskresi ginjal yang dikeluarkan melalui proses urinasi. Nah, glukosa urin merupakan pemeriksaan urin yang rutin, pemeriksaan dasar yang dapat dilakukan di laboratorium. Nah, yang bertujuan untuk menentukan adanya kemungkinan terdapat glukosa dalam urin atau yang disebut dengan glukosuria. Nah, glukosuria ini merupakan kondisi di mana di dalam urin kita terdapat gula. Apa penyebabnya? Secara umum, penyebab utama dari adanya gula dalam urin kita yaitu tingginya kadar gula dalam darah atau yang disebut sebagai hiperglikemia, dan juga bisa disebabkan oleh kerusakan ginjal. Kenapa? Karena pada umumnya atau pada normalnya ginjal kita itu akan menyerap gula yang ada dan diserap, kemudian disalurkan ke pembuluh darah. Nah, pembuluh darah akan menyebarkannya ke dalam tubuh kita sebagai energi. Membahas tentang glikosuria, yaitu kondisi di mana urin kita terdapat gula. Nah, ada beberapa penyakit yang menyebabkan terjadinya glikosuria ini. Yang pertama yaitu diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 ini adalah penyebab paling umum terjadinya glikosuria. Nah, kenapa? Karena pada kondisi ini reseptor insulin itu tidak bekerja secara baik, sehingga gula darah tidak dapat masuk ke sel-sel tubuh secara efektif. Nah, inilah yang mengakibatkan terjadinya kelebihan gula dalam darah kita yang tidak dapat tersaring semua oleh ginjal kita. Penyakit yang kedua yaitu diabetes gestasional. Diabetes ini terjadi pada umumnya pada wanita hamil. Kenapa? Karena kondisi ini terjadi ketika hormon dari plasenta bayi menghambat insulin dalam mengontrol gula darah, sehingga menyebabkan kadar gula darah dalam tubuh wanita hamil itu meningkat atau tinggi. Nah, yang ketiga yaitu kondisi hiperglikemia selain diabetes. Orang yang tidak menderita diabetes juga bisa mengalami yang namanya glikosuria. Karena hiperglikemia ini, jenis ini terjadi ketika seseorang mengonsumsi makanan yang tinggi kadar gulanya. Ini disebabkan juga oleh kecemasan yang parah atau stres, seperti stres juga, akromegali, tirotoksikosis, dan sindrom Guasi. Yang keempat yaitu renal glikosuria. Renal glikosuria ini adalah jenis glikosuria yang cukup jarang terjadi, karena kondisi ini dapat terjadi meski kadar gula darah itu normal atau justru di bawah dari normal atau di bawah dari rata-rata. Nah, renal glikosuria ini terjadi ketika karena adanya mutasi gen tertentu yang mengakibatkan gula darah lolos ke dalam urin ketika darah disaring oleh ginjal. Alat
dan bahan seperti 5 buah tabung reaksi, kemudian rak tabung reaksi, penjepit tabung, korek api, tembakan spiritus, lapisan ukur, pipet tetes, dan bahan yang digunakan adalah reagen genetik, dan kelima sampel urin. Langkah pertama dalam prosedur kerja ini yaitu masukkan masing-masing 5 ml reagen genetik ke dalam 5 tabung reaksi. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu memasukkan 4 tetes sampel 1 ke dalam tabung pertama. Setelah itu kita nyalakan spiritus dengan korek api yang telah kita sediakan. Kemudian kita panaskan pada bunsen hingga mendidih sambil diaduk-aduk. Sambil kita amati bahwa di dalam tabung tersebut sudah ada perubahan warna. Kemudian, langkah selanjutnya, masukkan 4 tetes sampel 2 ke dalam tabung kedua. Setelah dimasukkan, panaskan kembali pada bunsen hingga mendidih sambil diaduk-aduk dan amati perubahan warna yang terjadi. Seperti sebelumnya, masukkan 4 tetes sampel 3 ke dalam tabung ketiga. Kemudian aduk secara perlahan dan panaskan kepada bunsen hingga mendidih sambil diaduk-aduk secara perlahan juga. Sambil kita amati kembali perubahan warna yang akan terjadi. Selanjutnya, masukkan kembali 4 tetes sampel 4 ke dalam tabung keempat. Kemudian kita aduk-aduk secara merata dan panaskan pada bunsen hingga mendidih sambil diaduk dan amati perubahan warna yang akan terjadi pada sampel tersebut. Nah, untuk sampel yang terakhir kita masukkan juga 4 tetes sampel 5 ke dalam tabung kelima. Kemudian kita aduk-aduk dan panaskan pada bunsen hingga mendidih dan kita amati perubahan warna yang akan terjadi pada sampel tersebut. Interpretasi hasil. Yang pertama, jika terdapat warna biru dengan tidak adanya endapan, maka hasilnya adalah negatif. Yang kedua, jika terdapat berwarna hijau dengan adanya endapan berwarna kuning, maka hasilnya adalah positif 1. Yang ketiga, jika terdapat hasil yang berwarna kuning dengan tidak adanya endapan, maka hasilnya adalah positif 2. Yang keempat, jika terdapat hasil yang berwarna orange dengan tidaknya ada endapan, maka hasilnya adalah positif 3. Dan yang terakhir adalah jika terdapat hasil yang berwarna merah dengan tidak adanya endapan, maka hasilnya adalah positif 4. Interferensi. Pada pemeriksaan glukosa urin menggunakan metode Benedict terdapat
hasil positif palsu, yang dimana disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, penggunaan vitamin C dengan dosis tinggi yaitu 1000 mg. Yang kedua, penambahan formalin yang digunakan sebagai pengawet urin jika urin yang digunakan adalah urin tidak segar atau urin tidak sewaktu. Kesimpulannya adalah, jadi prinsip dari tes Benedict adalah glukosa akan mereduksi kuprisulfat dalam Benedict menjadi kuprosulfat yang terlihat dengan perubahan warna dari larutan Benedict tersebut. Jadi bila urin mengandung glukosa, maka akan terjadi reaksi perubahan warna seperti yang dijelaskan di atas. Namun, bila tidak terdapat glukosa, maka reaksi tersebut tidak akan terjadi dan warna dari Benedict tersebut akan berubah. Baiklah, sekian dari kelompok 18. Kurang dan lebih kami ucapkan terima kasih.